Insya Allah mudah-mudahan mendapat petunjuk dari pihak bank dan pihak Ustadz bagaimana saya bisa istiqomah dalam membuat tabungan akhirat saya agar saya selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Mudah-mudahan saya mendapat satu kekuatan untuk melangkah hidup yang lebih baik dan tidak menjadi orang yang merugi di akhirat. Masya Allah. Ibu selama ini banknya itu satu atau banyak? Banyak, semua bank ada, UOB, Citibank, Mandiri, SNB, BCA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat AMDK Al-Jambi, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini AMDK Al-Jambi bersama keluarga hadir di rumah Ibu Naimah ya. Beliau yang pernah hadir di rumah saya ya 1 pekan yang lalu. Alhamdulillah beliau pada waktu itu diajak atau bersama dengan Pak Emnas ya, yang bersama Pak Ryoko. Hari ini beliau hadir ya juga di tempat kita. Dan ini ingin memberitahu kepada ikhwafillah sahabat AMDK di mana ini satu keajaiban yang mudah-mudahan ini bisa disebarkan ke tengah umat, di mana Ibu Naimah ini pada saat itu hari Selasa itu menyampaikan dia punya penyakit yang akan dipasang ring, yaitu penyakit jantung. Sudah nilainya 95% harus pasang. Dan pada waktu itu kita berdialog dan ternyata dari biasanya yang saya sampaikan ke tengah umat bahwa ini adalah salah satu dampak daripada riba. Dan ternyata beliau sampaikan memang betul banyak beliau rekeningnya di bank-bank ribawi. Dan di malam itu juga beliau dengan senang hati mengucapkan dengan hati yang tulus ingin bertobat kepada Allah dan ingin menutup rekening-rekeningnya di bank konvensional, baru niat loh. Ikhwafillah, baru niat. Dan ternyata sepekan kemudian hari Selasa yang dia sudah diniatkan untuk hari Sabtu akan dipasang ring, ternyata ditunda. Ternyata hari Selasa ada keajaibannya. Nah, untuk itu kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan, benar atau tidak yang saya dapatkan ini. Baiknya kita langsung kepada Ibu Naimah yang untuk menceritakan bagaimana ini bisa terjadi keajaiban yang Allah berikan. Nah, untuk itu kita dengarkan satu testimoni dari Ibu Naimah. Tafadhol Ibu, tolong diceritakan. Nah, ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat yang masih mereka bergelimang di lautan riba atau masih mempunyai rekening di bank riba atau masih punya pinjaman di bank riba. Mudah-mudahan dapat testimoni dari Ibu bisa memberikan pencerahan dan saudara-saudara kita pun bisa mengikuti apa yang akan Ibu rencanakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah saya ingin membagi cerita yang saya tidak menyangka bahwa saat saya berkunjung hari Selasa sebelumnya, Selasa yang kemarin, itu saya menceritakan sama Bapak bahwa saya ini 2 hari lagi mau masuk untuk tindakan CT scan-nya, hasilnya untuk pasang ring 95%. Jadi saat itu sempat Pak Abu mengatakan sama saya bahwa Ibu harus coba untuk membersihkan diri Ibu dengan ada bank apa aja, banyak saya bilang. Jadi saya bilang kalau saya dari dulu memang pakai untuk kecepatan bertransaksi, bank-bank yang konvensi itu lebih mudah yang saya dapatkan dia punya ATM. Tapi fasilitas yang ada di syariah itu mungkin sulit untuk kecepatan untuk bertransaksi dengan masyarakat. Banyak yang tidak tahu kebaikan yang ada di dalam bank syariah ternyata lebih dari konvensional.
Dan insya Allah saya bicara kalau seandainya memang ini seperti itu, insya Allah mulai besok saya sudah tutup 3 bank. Dan saya akan melanjutkan dengan semuanya tutup dan saya akan beralih ke bank syariah. Tidak disangka Pak Abu mengatakan insya Allah penyakit ibu tidak ada besok. Masya Allah. Jadi Masya Allah. saya langsung tercengang dan saya siap ke rumah sakit dengan berpasrah kepada Allah bahwa karena Allah datangnya penyakit, karena Allah sembuhnya penyakit saya. Saya datang ke sana dan waktu itu memang saya hari Selasa dibilang rapid test, swab. Swabnya itu terlambat selesainya. Habis hari Selasa saya datang, hari apa? Kamis atau Rabu saya datang. Ya. Saya ke rumah sakit Kamis, jadi swabnya itu nggak selesai 2 hari. Tidak selesai, jadi swabnya terlambat, jadi ada kabar hari Minggu. Oh ibu swabnya negatif, jadi ibu bisa masuk hari Senin masuk rumah sakit, nginap. Jadi pas nginapnya, pas masuk hari Senin, saya diambil untuk echo. Echo ternyata hasil dari detak jantungnya itu dia pompanya bagus banget. Terus dia ambil lagi sama saya foto hasilnya bagus, tiba-tiba bagus, jadi kaget kan, jadi saya nggak nyangka seperti ini. Saya bilang, suster ini ada keajaiban apa? Oh dia bilang masih ada pengetesan lagi bu, pengetesannya itu nanti kita kateter mau foto terakhirnya. Ambil laboratorium yang banyak banget komplit, semuanya nggak ada yang nggak baik, semua bagus. Masya Allah. Semua dari darahnya, dari kekentalan darah segala macam itu nyana ada yang tidak baik. Semua bagus. Hati saya mulai tenang, lebih sabar. Alhamdulillah karena dari dulu saya tidak ada sakit jantung, tiba-tiba bilang sakit jantung. Saya nggak nyangka hari Selasa itu dia jam 10 pagi harus masuk ruangan tindakan. Ruangan tindakan itu tidak ada keluarga yang datang. Jadi saya dipulangkan kembali. Saya bilang alhamdulillah, saya mudah-mudahan nggak jadi hari Selasa, mudah-mudahan hari yang lain, hari Rabu. Karena anak-anak ada 2. Saya bilang cuma 1 yang bisa masuk, jadi 1 aja datang, 1 di rumah nggak ada orang, berantem. Mama pilih kasih. Ya sudahlah, saya bilang Pak Nas datang aja. Karena dokter nunggu sampai jam 11. Pas masuk jam 11 saya cuma bismillah tawakal Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dirobeklah di sini saya. Pas dirobek udah dipasang segala macam fotonya. Tiba-tiba dokter lagi kerja, anak buahnya bilang, "Dok, nggak ada penyakitnya." Ah, nggak mungkin. Coba lihat dulu lagi. Mana? Dokter berdiri, lihat. Nggak ada. Masya Allah. Langsung ditutup. Udah, pulang kalau begitu, nggak usah, nggak ada penyakitnya. Allahu Akbar. Ya, nggak sampai 1 jam, mungkin 20 menit. Cuma 20 menit langsung saya disuruh keluar dan suruh pulang. Allahu Akbar. Jadi luar biasa mukjizat dari Allah, baru niat aja saya sudah mendapatkan segala apa yang saya inginkan dan itu nyata. Mudah-mudahan ke depannya insya Allah kita jalankan apa yang diajarkan oleh agama, insya Allah kita nggak akan tersesat dunia dan akhirat. Amin. Masya Allah, ikhwafillah ya sahabat AMDK. Tadi kita bisa dengarkan bagaimana ibu ya yang sudah pasrah untuk dipasang ringnya yang sudah punya nilai 95% itu tiba-tiba itu menurut dokter menjadi 0, nggak ada penyakit, nggak ada penyempitan. Allahu Akbar ya. Dan ini juga menjadi kan satu kebaikan yang membawa beliau ini mempertemukan ya. Ada hadir di rumah, kita bisa bertemu. Itu Pak Emnas, beliau ingin berdialog juga tentang masalah kegiatan beliau. Kita coba dapatkan juga informasi dari Pak Emnas ya. Mudah-mudahan ini juga bisa benar nggak beliau itu datang, apa yang menyebabkan dia bisa sampai ke rumah, dan ini mudah-mudahan jalan Allah yang selalu AMDK doakan kepada Allah, ya Allah pertemukan hambamu ini dengan orang-orang terbaik pilihanmu. Yuk kita dengarkan bagaimana penuturan daripada
Bapak Emnas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, perjalanan ini memang sungguh indah apabila dituntun oleh Allah dari jalan yang gelap ke jalan yang terang, sebagaimana Rasulullah telah menunjukkan kepada kita, ya Ustaz. Memang setelah kami hadir ke kediaman Ustadz Al-Jambi ya, kemudian Ibu juga ikut, kawan-kawan juga ikut, sampai ikut. Nah, pada saat itu sebenarnya kami sebelumnya itu ingin bagaimana sih kalau kami bekerja sama dengan bank syariah. Karena selama ini kami selalu dengan bank konvensional, baik dalam perusahaan, dalam berusaha maupun meminjam uang, semua serba riba. Memang di bank konvensional menetapkan bunga, di mana kita tidak sadar bahwa bunga itu kelihatannya kecil, rendah, tapi beresiko. Ketika rugi, ya kita menanggung dan harus membayar. Nah, ketika kami datang kepada seorang teman menunjukkan, kenapa Anda tidak mencoba dengan bank syariah, dengan sistem syariah, dengan cara-cara syariah. Nah, maka dengan itu kami dapat informasi bahwa hubungilah Pak Al-Jambi, Ustadz Al-Jambi ini, MDK Al-Jambi. Nah, kami telepon, Ustadz, bolehkah kami bersilaturahim untuk berbicara mengenai syariah? Nah, sehingga kami datang. Ibu juga sebagai seorang pengusaha, saya ikut, saya pingin bagaimana sih bank syariah itu sesungguhnya. Tentu yang kami ingin mendengar dari orang-orang yang berkompeten, akan menerangkan, menunjukkan, menuntun kami ke jalan itu. Mudah-mudahan jalan itu bisa menjadi jalan yang bersih bagi kami, jalan yang sehat bagi kami, dan jalan juga Selamat dunia akhirat. ya, selamat dunia akhirat. Nah, sehingga kami sampailah ke rumah Ustadz MDK Al-Jambi. Beliau menerangkan bahwa berusaha, bekerja sama, intinya itu bekerja sama. Bahkan sempat saya WA dengan beliau, Pak, bagaimana Pak bisa dimulai tentang peminjaman? Bukan peminjaman, ya Syekh katanya. Saya malu dibilang Syekh. Oh. Saya tidak pantas bilang Syekh gitu. Nah, oh ya mohon maaf, bekerja sama. Iya, kita bekerja sama gitu. Sehingga dengan bekerja sama ternyata kita menunjuk tim ahli siapa, kemudian pendana siapa, kemudian pasarnya bagaimana, sourcesnya bagaimana, semua harus safety. Konsepnya bagaimana, tenaga ahlinya bagaimana. Sehingga bisa berbagi hasil. Rugi-rugi bersama, untung-untung bersama. Tapi karena dengan cara syariat telah dituntun dengan bijak, dengan baik dan benar, dilihatlah proposal yang baik, dilihatlah substansi yang ada, insya Allah dengan keahlian yang ada, dengan sumber daya yang ada, dengan kehati-hatian yang ada, dengan kebersamaan, insya Allah tidak akan merugi, bahkan saling menguntungkan. Nah, itu yang kami dapat. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat dan diikuti oleh kawan-kawan pembisnis yang lain. Karena pembisnis kawan-kawan itu berada di seluruh Indonesia. Kawan-kawan kami ada di seluruh Indonesia, bahkan ada di mancanegara. Ya, mudah-mudahan hal ini juga menjadi petunjuk bagi mereka yang mau berpikir. Demikianlah Ustaz kira-kira. Terima kasih banyak nih. Nah, dengan cara Ibu tadi, Bapak ada di rumah sakit. ya, saya pun hadir di rumah sakit. Saya menyaksikan sendiri. Beliau mengatakan, Takut Pak, saya ya, takut. saya takut. Insya Allah ikhlas kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh dengan Ustadz kepada Ibu, kita ikhlas kepada Allah, kita berserah diri, kemudian kita beralih daripada hijrah daripada yang gelap ke yang terang seperti yang disarankan. Dan Ibu yakin, saya lihat dia yakin, dia punya animo yang kuat untuk itu. Nah, Pak Nas, saya takut. Ibu harus ikhlas dan mari ikutin. Dibawalah dengan kursi dorong ke ruang tindakan.
saya belum keluar udah dibilang selesai. Iya, nah ibu masuk, saya di luar menunggu. Begitu sebelum ibu keluar itu biasanya 1 jam, kata dokter tuh 1 jam Pak tindakan. Bapak menunggu di sini, ya insya Allah. Ternyata setengah jam ibu sudah keluar, tapi sebelum ibu keluar, dokter sudah keluar dan mengatakan pada saya, Pak Nas, alhamdulillah ibu tidak sakit apapun. Ibu sehat 100%. Sangat bagus, semua tesnya bagus. Alhamdulillah kata saya. Kalau begitu, ibu sudah keluar dong. Sebentar lagi pintu akan dibuka. Nggak lama muncul ibu. Ibu udah panas-panas sehat, alhamdulillah sehat gitu. Nah, gitulah Sampai di kira-kira. ruangan sudah diusir suruh pulang. Iya. Nah, begitu kami naik ke atas. Satu malam berapa itu, Bu? Saya kemarin 1 malam 51 juta. Oh, wow. Ya, 51 juta. Tapi sebelumnya itu saya bayarnya sendiri dulu pas masih sudah kan datangnya pas masuk sini bayar, masuk sini bayar, masuk sini bayar, tes ini bayar, tes itu. Nah, pas di kamar itu kan 1 kali tagihan. 51 juta. Mungkin kalau seluruhnya itu bisa aja 110 juta. Alhamdulillah, tapi dengan adanya seperti ini, bahwa kita lebih yakin bahwa apabila kita pasrah dan kita berserah diri di jalan yang lebih baik, maka segala keajaiban Allah tunjukkan dan memberikan kemudahan mengangkat segala susah yang ada di hati kita. Amin. Nah, Ibu, pada waktu Ibu kontrol kemarin ingin pasang ring itu di rumah sakit apa itu supaya mungkin Rumah sakit jantung Matraman. Rumah sakit jantung Matraman. Hendarmin, dokternya Dokter Hendarmin. Oh, Dokter Hendarmin. Nah, ini juga sahabat AMDK bisa nanti kalau misal testimoni itu dibawa-bawakan, silakan datengin Rumah Sakit Jantung Matraman, dokternya Dokter Hendarmin. Ya, benar nggak Ibu Naimani betul-betul terbebas, betul-betul sudah 0% gitu penyempitan di jantungnya. Dan ini keyakinan beliau ketika disampaikan karena ini proses ini tuh pernah pada diri keluarga daripada AMDK Al-Jambi. Di mana pada waktu itu juga istri AMDK Al-Jambi ya ini punya cerita yaitu sempat lumpuh 3 bulan karena ada penyakit tumor ya di bopongnya. Ya, alhamdulillah juga itu sembuh tanpa bekas. Dan mudah-mudahan Ibu Naimah juga penyakit yang disampaikan oleh dokter dan dokter juga sudah menyampaikan hilang tanpa bekas. Jadi memang pada waktu di WA pun Ana menyampaikan kepada beliau dengan bahasa yang mudah-mudahan ini bisa memberikan kepada pemirsa ya, teman-teman AMDK itu doa yang saya panjatkan kepada beliau dengan diinformasikan bahwa beliau sudah di rumah sakit, rencana besok tindakan mohon doanya. Jadi Ana sampaikan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah angkat semua penyakit yang ada dan dikembalikan seperti sedia kala tanpa bekas. Amin. Insya Allah membawa berkah. Amin. Dan ibu menjawab terima kasih, salam sama ibu. Nah, jadi saya sampaikan ke istri saya, sudah itu langsung saya jawab waalaikumsalam. Semoga ibu diberikan kekuatan dan kesabaran atas nikmat yang diberikan Allah. Lihat, nikmat yang diberikan Allah. Karena kalau nggak gitu nggak ketemu loh, ya. Jadi dengan nikmat. Nah, bila semua, ini kuncinya. Bila semua rekening di bank ribawi sudah ditutup semua. Jadi nggak ada bekas. Sudah ditutup semua. Ini bila ya. Dan sudah minum minyak zaitun. Nantikan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi dengan begitu berlanjut, ternyata kemarin ya Ibu ya? Iya, habis itu. Oh, iya. Ternyata hari Selasa kemarin, ini hari Rebu ya? Oh, iya, Selasa kemarin, Ibu kira-kira jam 7 sebelum saya siaran, ngasih tulisan, mukjizat Allah hilangkan penyakitnya. Allahu Akbar, saya pada waktu membaca itu langsung merinding. Digambari foto-fotonya, sudah tuh Masya Allah, Allahu Akbar. Ana langsung merinding, Ana sampaikan.
kebesaran Allah dan tidak ada yang tidak mungkin ya Ummu. Jangan tunda lagi untuk menutup rekening di bank ribawi. Ini jangan tunda lagi untuk menutup. Ini baru niat loh. Baru niat ikhwafillah. Allah sudah tampakkan keajaibannya. Jadi kalau ada ikhwafillah, sahabat fillah, dimanapun antum berada saat ini yang punya penyakit, antum dipilih Allah baik, ya. Kenapa rekening antum masih di tempat riba, ada penyakit itu tandanya Allah sayang. Nah, cara obatnya apa? Segera tutup semua rekening yang ada di perbankan ribawi. Ya. Kalau apa? Kalau antum takut dengan azab Allah. Allah sudah tunjukkan Ibu tentang kebesarannya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi kepada umat ya, dan ikutin terus perjalanan Abu Muhammad Duyanuk Husain Al-Jambi di tengah umat dan ingin menerima masukan-masukan dan kritik-kritik. Apabila praktisi perbankan syariah masih banyak yang belum sempurna, banyak yang harus diperbaiki, tolong beritahu, tolong kritik, tapi jangan tinggalkan kami. Kami ingin berubah. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi di acara yang berbeda, di informasi yang berbeda, dan semuanya ingin mengajak antum sekalian untuk menutup rekening yang ada di tempat riba, dan mudah-mudahan itu wasilah kita untuk dipertemukan Allah di jannah. Wallahu alam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, Anda hanya punya satu kartu kredit, saya punya banyak, dan saya siap untuk menutup semua konvensional saya untuk berhijrah ke bank syariah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Saya Naima S. Bahmid.